Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 246 sampai 250. Bab 246 Villa Keluarga Qin. Itu terjadi tiba-tiba. Bukankah normal jika dia memiliki urusan yang belum selesai? Xie Jing berkata dengan acuh tak acuh. Qin Fanglan memelototinya dengan marah. Apa yang kamu tahu, serigala bermata putih semacam itu? Bagaimana jika kamu memiliki pemikiran lain ketika kamu melihat bahwa kamu telah kehilangan posisi berkuasa? Hanya butuh 2 hari. Setelah dia mengatur pekerjaannya, dia akan mendatangi kita. Apa yang kamu pikirkan? Kata Xie Jing tak berdaya. Melihat Qin Fanglan tidak bisa berbicara dengannya tentang pergi bersama, dia tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Saya hanya berdiri sebentar dan duduk sebentar, merasa tidak nyaman. Oke, jika kamu khawatir, pergilah dan katakan padanya sendiri aku masih perlu mengemas barang-barang. Qin Fanglan tidak punya pilihan selain berkata oke, jika dia pergi nanti, dia bisa pergi nanti, tapi kamu harus membiarkan dia mengemudikan mobil mewah itu untukku. Dia sudah mengatakan segalanya dan tidak boleh malu. Xie Jing tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam, kebetulan sekali, mobil Ye Yan tergores dan baru saja dikirim untuk diperbaiki. Ye Yan pernah menceritakan masalah ini padanya sebelumnya. Apa? Teriak Qin Fanglan, bagaimana itu bisa dilakukan? Kalau begitu aku akan malu. Aku tidak bisa menahannya. Sungguh disayangkan. Xie Jing tidak berdaya. Qin Fanglan sangat marah sehingga dia menamparkan tempat tidur. Saya tahu bahwa dengan sampah yang tidak ada gunanya di sini, tidak ada hal baik yang akan terjadi pada keluarga kami. Oke, tidak ada mobil berarti tidak ada mobil. Jika kamu tidak bisa menerimanya, kami tidak akan kembali, kata Xie Jing langsung, tidak mau mendengarkan keluhannya. Petik 2. Kembalilah, kamu harus kembali. Kembalilah dan beri penghormatan kepada kuburan leluhurmu. Kamu harus menyingkirkan nasib buruk ini, kata Qin Fanglan dengan gigi terkatup. Setelah mengemasi barang-barang mereka, Xie Chengqian mengemudikan mobil dan mereka bertiga berangkat. Kampung halaman Qin Fanglan adalah daerah yang jauh dari Dongling. Saat itu, dia dan saudara perempuannya bisa menikah dengan keluarga kaya, yang menyebabkan kegemparan di daerah setempat. Setelah lebih dari 10 jam berkendara, keluarga beranggotakan 3 orang itu tiba di tempat tujuan, kota Di. Tingkat ekonomi di sini tidak tinggi, dan bahkan tidak ada bangunan mewah. Sebagian besar anak muda di kota ini sudah bekerja, dan hanya orang-orang tua yang tertinggal. Karena Qin Fanglan dan Qin Fangmei sama-sama menikah dengan baik, rumah keluarga Qin relatif mewah di kota Di. Villa 3 lantai ini memiliki halaman yang luas, gaya dekorasi antik Tiongkok, ukiran naga dan lukisan burung phoenix menunjukkan temperamen orang kaya baru, namun lokasinya sangat terpencil, hampir di pinggir kota Di. Alasan kenapa kita harus berada di sini adalah karena ada bangunan mirip kuil di belakang villa keluarga Qin. Itu adalah kuburan leluhur keluarga Qin. Qin Fanglan memiliki kunci villa, dan 3 orang menjaga pintu untuk masuk. Hanya ayah Qin dan ibu Qin yang tinggal di villa, dan biasanya hanya 2 bibi yang datang untuk membersihkannya secara rutin. Sekarang ayah Qin dan ibu Qin tidak ada di sini, dan keluarga Cheng Sui tidak ditemukan. Seluruh bangunan sepi, membuat Xie Jing merasa merinding tanpa alasan. Bu, kenapa kita tidak berhenti tinggal di sini dan pergi mencari hotel? Rasanya sangat menakutkan di sini. Qin Fanglan dengan cepat menutup mulutnya, ini keterlaluan apa yang kamu bicarakan. Saya tidak takut tidak menghormati leluhur kita. Dia merendahkan suaranya dan tampak misterius, biar ku beritahu, di balik ini adalah kuburan leluhur keluarga Qin. Itu untuk melindungi kesehatan orang-orang kaya dan berkuasa kita. Kamu harus menghormatinya, tahu? Mendengar perkataan ibunya, Xie Jing merasa lebih buruk. Dia belum pernah ke sini sejak dia bisa mengingatnya. Ketika dia masih kecil, ayah dan ibu Qin pergi ke Dongling untuk mengunjunginya adalah makam di belakang villa. Saat ini, Xie Jing bahkan menyesali kenapa dia tidak kembali bersama Ye Yan.
Setidaknya ada pria di sampingnya yang bisa menguatkan keberaniannya. Namun, Qin Fanglan tidak terlalu peduli. Setelah menghentikan ritualnya, dia mengajak Xie Jing dan Xie Chengqian untuk memberi penghormatan ke makam leluhur mereka. Begitu dia masuk ke kuil, Xie Jing merasa di sini lebih dingin daripada di luar. Aula itu kosong, dengan hanya beberapa pilar besar berwarna merah tua yang berdiri acak dan meja ditempatkan di kedalaman untuk mengabadikan leluhur keluarga Qin. Meskipun tempat ini tidak mencolok, semuanya diatur oleh tuannya sendiri. Tempat ini mengumpulkan Feng Shui untuk meningkatkan kekayaan yang sangat efektif. Saya hanyalah seorang gadis desa dari pedesaan, tetapi saya menikah dengan keluarga Xie dengan lancar sepanjang jalan. Itu semua karena bimbingan utama. Qin Fanglan berbisik kepada Xie Jing. Memang benar, dengan statusnya saat itu, menikah dengan keluarga Xie sudah menjadi masalah besar. Xie Jing melihatnya dan merasa sedikit aneh. Tablet di atas meja seharusnya ditulis dengan nama leluhur, tetapi tablet yang disediakan oleh keluarga Qin kosong dengan hanya beberapa pola. Bu, kenapa tablet ini tidak punya nama? Qin Fanglan tidak setuju, itu pengaturan tuannya, bagaimana saya tahu? Oh, kenapa kamu begitu peduli? Datang dan ucapkan selamat tinggal dan singkirkan kesialan di tubuhmu. Xie Jing tidak punya pilihan selain menemani ibunya, mempersembahkan dupa dan bersujud, merasa sangat tidak nyaman, lalu segera pergi. Ketika mereka kembali ke villa, seorang wanita muda dan modis masuk dari luar dengan seorang pria muda di lengannya. Bibi Lan, apakah kamu sudah kembali? Wanita itu adalah Cheng Sui. Dia tahu Xie Jing akan kembali hari ini, jadi dia lari dari hotel tempat dia menginap ke Villa Qin untuk menunggu. Cheng Sui juga tidak ingin tinggal di rumah yang suram ini. Baru saja tiba, wajah Qin Fanglan tampak sedikit jelek. Haha, Bibi Lan, bukankah kamu bilang kamu kembali dengan mobil mewah? Kenapa aku melihat Audi di luar? Cheng Sui mengatakan hal terakhir yang ingin dia dengar. Sudut mulut Qin Fanglan bergerak-gerak dan dia berpura-pura tersenyum. Dia memaksakan diri untuk membela diri dan berkata, mobil itu tergores, jadi saya pergi untuk memperbaikinya. Cheng Sui mencibir, itu benar-benar sial. Ada nada sarkasme dalam nada suaranya, dan terlihat jelas bahwa dia tidak mempercayainya sama sekali. Qin Fanglan diam-diam mengertakkan giginya karena kebencian dan menjadi semakin kesal terhadap Ye Yan. Ini semua salahnya, kalau tidak bagaimana saya bisa kehilangan orang sebesar itu. Untungnya, Cheng Sui tidak terlalu mengganggunya karena dia sudah lebih tua, tetapi hanya meliriknya. Dia agak aneh, di mana Ye Yan? Cheng Sui menahan diri dan meminta Chu Jie membandingkan Ye Yan dengan wajahnya, agar Xie Jing tahu bahwa dia tidak sebaik dirinya. Tapi Ye Yan tidak ada di sini, jadi bagaimana dia bisa menemukan rasa superioritas? Xie Jing, kamu sudah kembali ke kampung halaman, jadi jangan biarkan suamimu bekerja di rumah. Keluarlah dan ngobrol bersama. Xie Jing meliriknya, dia tidak ada di sini. Tidak datang. Lalu bukankah harapanku sia-sia? Wajah Cheng Sui langsung menunduk dan dia berkata dengan sedih, benar, untuk menantu yang tidak berguna, wajar jika kamu tidak ingin membawanya kembali. Namun, menurutku kamu masih bertindak terlalu jauh. Bahkan jika Chu Jie-ku jauh lebih baik darinya, kamu takut dibandingkan, jadi kamu tidak akan berhenti membiarkan dia kembali. Dia merasakan rasa kehilangan di hatinya, dan kata-katanya mulai terasa sulit. Bab 247 Ye Yan harus segera datang. Qin Fanglan sedikit tidak senang. Apa yang menakutkan dari kita? Jangan bicara omong kosong di sini. Ye Yan akan tiba di sini dalam 2 hari. Cheng Sui bersemangat. Benarkah? Oke. Hei, lihat, aku belum memperkenalkanmu pada pacarku. Dia menarik Chu Jie ke sisinya. Chu Jie belum pernah melihat Xie Jing sebelumnya, dan sekarang matanya berbinar. Dia tidak menyangka sepupu yang selalu dibicarakan Cheng Sui bisa begitu cantik. Pantas saja pacarku selalu terlihat cemburu setiap aku menyebutkannya. Chu Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya.
sayang sekali wanita cantik seperti itu benar-benar menikah dengan seorang pecundang. Namun, pikiran-pikiran ini tersembunyi di dalam hatinya, dan dengan cepat ditutupi dengan sempurna di wajahnya. Bibi kedua, Paman, namaku Chu Jie, senang bertemu denganmu, dia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Cheng Sui berkata dengan bangga dari samping, jangan melihat usianya yang masih muda. Dia sekarang adalah bos sebuah perusahaan logistik menghasilkan keuntungan ratusan juta setiap tahun. Banyak bos besar yang sangat optimis tentang dia dan bersedia bekerja sama dengannya. Di masa depan, dia mungkin tidak lebih buruk dari keluarga Xie. Cheng Sui tidak merahasiakan nada pamernya. Qin Fanglan mengerutkan bibirnya, seorang pria muda yang berbicara tanpa rasa malu. Butuh 3 generasi bagi keluarga Xie untuk menjadi seperti sekarang ini. Siapakah Chu Jie ini? Dia berani menyombongkan diri seperti ini. Haha, tidak apa-apa. Saya hanya bisnis kecil-kecilan, tidak sebaik keluarga Xie. Dan saya tidak ingin sepupu saya menjadi presiden keluarga Xie di usia yang begitu muda. Qin Fanglan tersenyum dingin. Kamu sadar diri. Wajah Cheng Sui merosot. CEO apa? Menurutmu aku tidak tahu dia sudah mengundurkan diri, ucapnya sinis. Kamu? Wajah Qin Fanglan sedikit berubah. Tak disangka, hal ini sudah sampai ke telinga adik saya dan keluarganya. Lagi pula, bagaimana jika Xie Jing masih menjadi presiden? Suamiku memulai perusahaan dengan usahanya sendiri. Bukankah itu berarti pecundangmu jauh lebih baik? Menurutku sebaiknya kamu segera meminta Ye Yan untuk datang. Aku akan meminta Chu Jie untuk mengajarinya. Mungkin aku bisa mengaturkan pekerjaan untuknya atau semacamnya. Kata Cheng Sui, Xie Jing awalnya dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang dia bahkan lebih mudah tersinggung. Cheng Sui, jika kamu baik-baik saja, kembalilah. Kami akan mengunjungi bibinya di lain hari. Cheng Sui merasa dia lebih unggul dan belum ingin pergi. Dia tersenyum dan berkata, kamu ingin bertemu orang tuaku. Dia tidak punya waktu 2 hari ini. Chu Jie ku mengatur seseorang untuk membawa mereka untuk melihat pemandangan sekitar, butuh 2 hari untuk kembali. Setelah berbicara, dia menatap Xie Jing dengan bangga. Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah bertahun-tahun, apakah Ye Yan sudah memberikan sesuatu kepada Bibi Lan dan yang lainnya? Xie Jing terlalu malas untuk memperhatikannya, tapi Ye Yan benar-benar tidak memberikannya padanya. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika itu karena dia tidak punya uang sebelumnya, maka baru-baru ini sepenuhnya karena Qin Fanglan sangat mampu. Qin Fanglan merasa dadanya akan meledak karena amarah. Karena Ye Yan, seorang pecundang, dia mengalami penghinaan seperti itu. Dia memberiku sebuah villa senilai 100 juta, kata Qin Fanglan dengan marah. Cheng Sui hampir tertawa. Sepertinya bibi keduaku terpaksa mengatakan omong kosong seperti itu. Villa seharga 100 juta, Ye Yan, si pecundang itu, mungkin bahkan tidak mampu membeli sepotong pun penutup dinding di villa itu. Bibi Lan, aku tidak menyangka kamu begitu lucu, kata Cheng Sui sambil tersenyum. Qin Fanglan benar-benar berharap dia memiliki sertifikat real estate Junshan Villa di tangannya. Sayangnya, tidak di sini. Dia merasa jika dia terus berbicara, dia akan mati lemas, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau Ye Yan datang, kamu bisa menanyakannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke kamar. Oh, Bibi Lan, kenapa kamu masih marah? Ini semua salahku karena tidak memperhatikan perasaanmu. Aku tidak seharusnya membandingkan Chu Jie dengan Ye Yan. Cheng Sui berkata salah. Cheng Sui, kamu hampir selesai. Xie Jing awalnya tidak ingin berdebat sia-sia, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya. Ye Yan bukan lagi orang yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik di dalam masa lalu. Dia mungkin tidak lebih buruk dari pacarmu. Walaupun dia tidak setuju dengan cara yang digunakan oleh Ye Yan, tidak bisa dipungkiri bahwa Ye Yan adalah seorang yang kaya raya dan mempunyai banyak teman yang berstatus tinggi. Setelah Xie Jing selesai berbicara, dia juga kembali ke kamar.
Cheng Sui sangat marah sehingga dia memanfaatkannya. Dia tidak menyangka Xie Jing akan mengatakan bahwa Ye Yan tidak lebih buruk dari pacarnya hanya untuk menyelamatkan mukanya. Kentut, Chu Jie lebih dari 100 kali lebih kuat dari Ye Yan. Sampai mereka kembali ke hotel, Cheng Sui masih merasa sedih. Xie Jing ini, menurutku dia sengaja mencegah Ye Yan datang agar dia bisa berbohong. Chu Jie menepuk tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, sepupumu hanya membohongi dirinya sendiri. Jika kamu menganggapnya serius, itu tidak sepadan. Namun, sekarang aku benar-benar penasaran dengan pecundang itu. Dia harus menjadi pecundang macam apa hingga begitu dibenci. Aku bahkan tidak ingin membawanya kembali ke kampung halamannya." Dia berkata setengah bingung dan setengah mengejek. Cheng Sui menggigit jarinya. Jika Ye Yan tidak datang, maka tidak ada gunanya menunggu Xie Jing. Lebih baik aku pergi bersama orang tuaku. Tidak, aku harus membiarkan Ye Yan datang. Malam itu, ketika Xie Jing dan yang lainnya hendak pergi makan malam, mereka melihat Cheng Sui memerintahkan orang untuk membawakan makanan. "Haha, aku melihatmu lelah di siang hari, jadi aku membiarkanmu istirahat dulu. Tapi aku harus membantumu menangkap angin di malam hari." Xie Jing dan 3 lainnya tampak sedikit bingung. Apa ini? Mereka saling balas dendam di siang hari, tapi mengapa mereka saling jatuh cinta di malam hari? Tapi kebetulan mereka lapar, jadi mereka mulai makan. Setengah jalan, Cheng Sui datang ke sisi Xie Jing. "Sepupu, Ye Yan benar-benar tidak datang?" Tangan Xie Jing yang memegang sumpit berhenti, dan kemudian dia mengerti apa tujuannya. "Ayo, aku sudah terlambat 2 hari, katanya dengan tenang. Cheng Sui merasa tidak nyaman mendengar apa yang dia katakan dan harus memintanya menelepon untuk mengonfirmasi. Xie Jing sangat kesal padanya. Lagi pula Ye Yan tetap datang. Untungnya dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera, panggilan itu tersambung. "Istri." Begitu Ye Yan mengatakan sesuatu, teleponnya direnggut oleh Cheng Sui. "Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu kalau bibi kedua dan yang lainnya sudah kembali ke kampung halaman mereka? Kalau kamu tidak kembali bersamaku, apa yang akan kamu jual?" kata Cheng Sui tanpa basa-basi. Ada jeda di ujung telepon yang lain, lalu terdengar suara samar Ye Yan, "Siapa kamu?" Hidung Cheng Sui hampir bengkok karena marah. Pecundang ini sebenarnya berpura-pura tidak mengenalinya. "Berhentilah berpura-pura padaku, aku Cheng Sui, apa kau tidak tahu?" Ye Yan mencari di dalam pikirannya dan menemukan informasi orang ini. "Oh," dia berkata dengan dingin. "Ada apa?" Bab 248 laporan. Wanita ini memiliki hubungan yang buruk dengan Xie Jing. Dia bahkan membius Xie Jing sebelum ujian sehingga dia tidak bisa mengikuti ujian untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Meski kejadiannya sudah lama sekali, namun hal itu tidak menghentikan Ye Yan untuk bersikap dingin padanya. "Kamu?" Cheng Sui marah dengan sikapnya, tapi dia tidak berani marah. Bagaimana jika sampah ini ketakutan dan dia tidak berani datang sama sekali? Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba memperlambat ekspektasinya. "Menurutku tidak jarang keluarga kita berkumpul. Bagaimana kami bisa melakukannya tanpamu?" "Tanpamu? Dari mana rasa superioritasku berasal? Masih ada yang harus kulakukan," Ye Yan berkata dengan tenang. Cheng Sui diam-diam mencibir. "Itu tidak masuk akal. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah sampah yang tidak menghasilkan apa-apa? Bukankah hanya sekedar membersihkan rumah, mencuci dan mengepel lantai? Berapa lama bisa melakukannya? Jangan banyak alasan di sana. Cepat kemari. Aku bilang, pacarku kebetulan ada di sini. Itu akan bermanfaat bagi kamu, harus belajar darinya." Dia menggunakan Said dengan nada memerintah. Ye Yan melihat ponsel di tangannya. Dia mungkin menelepon karena Xie Jing merasa kesal dengan wanita ini. "Aku tahu. Aku akan pergi segera setelah pekerjaanku selesai dalam 2 hari ke depan." Dia tidak repot-repot berkata lebih banyak dan hanya memberikan tenggat waktu. Anggap saja sebagai penyelamatan Xie Jing, Cheng Sui mendapatkan jawabannya, tapi dia masih sedikit khawatir.
Jangan berbohong padaku. Aku harus datang dalam 2 hari. Katanya, iya. Ye Yan menjawab dengan enteng. Dia tidak tertarik untuk berbicara omong kosong lagi padanya dan langsung menutup telepon. Cheng Sui terkejut. Dia benar-benar digantung oleh seorang pecundang. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Tapi dia tidak bisa bertarung lagi dengan Ye Yan. Oleh karena itu, Cheng Sui hanya bisa menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Hanya butuh 2 hari. Dan kemudian Chu Jie akan mampu mempermalukan Ye Yan secara langsung. Xie Jing melihat wajahnya yang kempes dan merasa lebih baik. Xie Jing, jangan khawatir. Aku akan mendisiplinkan Ye Yan untukmu kali ini. Kamu tahu, sekarang kamu tidak punya pekerjaan. Kalau dia terus gagal, apa yang akan terjadi? Cheng Sui sangat marah, dan kata-katanya berduri. Xie Jing bahkan tidak melihatnya. Dia menunduk dan mengambil sayuran untuk dimakan. Tapi Qin Fanglan meletakkan sumpitnya dengan berat. Cheng Sui, tidak peduli seperti apa Ye Yan, bukan giliranmu yang menjaganya. Dia mencibir, lagi pula, pacarmu belum tentu lebih baik dari Ye Yan. Setidaknya Ye Yan membeli villa seharga 100 juta, dan dia juga bisa mendapatkan mobil sport seharga lebih dari 20 juta. Bahkan jika Qin Fanglan tidak menyukainya, dia harus mengakui bahwa kebanyakan orang mungkin tidak memiliki kekayaan seperti ini. TSK, Cheng Sui tidak bisa menahan cibiran. Jarang sekali, bibi kedua, kamu bisa mengatakan hal-hal baik tentang Ye Yan. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kamu tidak harus seperti ini. Kita semua adalah satu keluarga. Tidak ada yang perlu dilakukan. Malu. Yang dia maksud dengan indah adalah bahwa Qin Fanglan mengatakan ini untuk mendapatkan muka bagi dirinya sendiri. Qin Fanglan sangat marah, tetapi dia tidak dapat memberikan bukti apapun untuk membuktikan kata-katanya, jadi dia harus berdiri dengan marah dan kembali ke rumah tanpa makan sedikit pun. Cheng Sui menatap punggungnya dengan tidak setuju. Kenapa repot-repot, sekarang hanya sekedar pembicaraan. Tapi bukankah semuanya akan terungkap begitu Ye Yan datang? Bibi keduaku terlalu peduli pada wajah. Setelah tujuannya tercapai, dia tidak punya apa-apa lagi untuk tinggal di sini. Pengecut itu sebenarnya membutuhkan waktu 2 hari untuk datang. Dia benar-benar sakit dan kita harus menunggunya, keluh Cheng Sui. Chu Jie tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, itu hanya hal biasa. Tidak apa-apa. Kebetulan aku akan menerima orang yang sangat berkuasa dalam 2 hari terakhir. Kamu bisa ikut denganku, itu akan baik untukmu. Tembakan besar, siapa itu? Cheng Sui tercengang. Chu Jie tersenyum misterius. Nanti kamu akan tahu. Dongling saat ini, di ruang konferensi di gedung kantor Ambro Group. Anderson dan Hong Min duduk berhadapan, keduanya dengan ekspresi serius dan punggung tegak. Alasan mengapa mereka seperti ini adalah karena ada orang besar yang memanggil mereka ke sini dan mereka memiliki sesuatu untuk dijelaskan. Pada layar beresolusi 4K di ruang konferensi, tidak ada sosok manusia, hanya logo. Logo grup Zhang. Hong Min merasa dia hampir gemetar karena kegembiraan saat ini. Konsorsium Zhang adalah salah satu konsorsium terkemuka di dunia. Dia telah menebak berkali-kali sebelumnya seberapa besar pria besar itu, tetapi dia tidak pernah menyangka pria itu sebesar itu. Kali ini saya memeluk kaki emas padat 24K yang tebal. Anderson jauh lebih tenang. Grup Ambro sendiri adalah industri di bawah konsorsium Zhang. Besok adalah hari terakhir bagi keluarga Xie. Apakah Anda perlu menghubungi mereka secara pribadi? Kata Hong Min dengan hormat. Tidak perlu, kamu bisa menjadi agen tunggal. Aku hanya ingin hasilnya. Orang yang ada di layar tentu saja adalah Ye Yan. Dia tidak ingin mengungkapkan wajah aslinya di depan Hong Min secepat ini, jadi dia menggunakan metode ini. Dengan adanya Anderson, Hong Min tidak akan curiga. Ketika Hong Min mendengar ini, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tidak semua orang di dunia ini memenuhi syarat untuk bekerja pada pemilik konsorsium Zhang. Tidak diperlukan manfaat lain,
Kemampuan ini saja sudah cukup baginya untuk menaikkan peringkatnya. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan ini dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu, Hong Min meyakinkan dengan tegas. Dia mengertakkan gigi dan bersumpah dalam hatinya bahwa meskipun dia menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, dia akan memaksa wanita tua dari keluarga Xie untuk menyerahkan ekuitasnya. Setelah akuisisi selesai, Anda akan bertanggung jawab untuk mengurus keluarga Xie untuk saat ini dan menjaga operasional dasar. Ada yang harus kulakukan dan aku harus keluar. Aku akan mengurusnya saat aku kembali. Perintah Yeyan. Saya mengerti, jangan khawatir, tidak akan ada masalah di keluarga Xie bersama saya, kata Hong Min. Anderson, apa hasil dari pihak pemasok? Ye Yan bertanya lagi. Anderson membungkuk sedikit dan berkata, mereka semua telah berkumpul di bawah payung Ambro Group. Yung Group mencoba menghentikannya pada awalnya, tetapi setelah beberapa percobaan, mereka menyerah. Bagi Yung Group, tujuan mereka adalah menyingkirkan Xie dan mendapatkan bagian dari proyek kerja sama grup Ambro. Selama bertahun-tahun, Yung sering menggunakan metode ini untuk melahap perusahaan-perusahaan kecil. Namun yang tidak mereka duga adalah grup Ambro tiba-tiba mengambil tindakan secara pribadi dan mengendalikan semua pemasok. Jelas sekali, berhadapan langsung dengan grup multinasional seperti itu bukanlah pilihan yang bijaksana, jadi Yung Anderson tidak tahu kalau Ye Yan ada di balik layar. Dia selalu mengira Ye Yan hanyalah tamu penting konsorsium Zhang. Hanya saja Anderson dulu mengira bos besar itu membantu keluarga Xie. Namun kini dia tiba-tiba mengetahui bahwa bos itu membantu Xie Jing. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang hubungan antara bos dan Xie Jing. Anderson yakin bahwa Ye Yan adalah bosnya, terutama karena masa lalu Ye Yan begitu jelas sehingga menantu dari rumah ke rumah tidak mungkin menjadi bos besar konsorsium Zhang. Tapi dia hanya memikirkan hal semacam ini dan tidak berani bergosip sama sekali. Bab 249 Xie Kaidong sedang beraksi. Yang dipikirkan Ye Yan sekarang adalah bagaimana cara menyerahkan keluarga Xie ke tangan Xie Jing dengan cara yang logis. Pertemuan ini tidak bisa dijelaskan dengan meminta bantuan seorang teman. Lagi pula harga untuk memperoleh seluruh ekuitas Xie bukanlah harga yang kecil. Setelah menjelaskan masalahnya, Ye Yan memutuskan sambungannya. Karena dia diperkirakan akan pergi untuk sementara waktu, dia berencana pergi ke tempat Zhang Chuxue lagi untuk menstabilkan kondisinya sehingga dia bisa merasa nyaman. Koenigsegg membawanya untuk diperbaiki. Jadi Ye Yan tidak punya pilihan selain keluar dulu baru mencari mobilnya. Tepat ketika dia meninggalkan Junshan Villa dan berjalan keluar, dia tiba-tiba melihat Xie Kaidong memarkir mobilnya, dan keduanya saling berpandangan. Xie Kaidong sudah kehabisan akal sekarang, dan dia kesal di rumah melihat wajah sedih ayahnya. Jadi dia berlari ke Villa Junshan, berpikir bahwa jika dia bertemu Xie Jing, dia akan menanyainya dan bertanya mengapa dia melakukan ini, keluarga Xie. Sekarang setelah dia melihat Ye Yan, api di dalam hatinya meledak. Karena si jalang Xie Jing inilah dia hidup dalam kesulitan sekarang. Tapi orang tak berguna ini berkeliaran di sini seperti orang normal. Sial, jika kamu tidak bisa menangkap Xie Jing, kamu bisa membawanya ke pecundang ini. Tunggu sampai saya membuat hidung hitam dan wajah bengkak freeloader ini, dan lihat apakah Anda dapat terus menghindari saya. Memikirkan hal ini, Xie Kaidong bergegas maju, meraih kerah Ye Yan dengan satu tangan, dan meraung. Xie Jing, yang bermarga Ye, berani memintamu keluar, di mana dia? Tolong datang menemuiku, aku ingin bertanya padanya apakah dia tega menyakiti hati nurani keluarga Xie seperti ini. Ye Yan sudah lama melihatnya. Dengan lambaian tangannya, dia mendorong tangan Xie Kaidong dan berkata dengan tenang. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, ketika kamu memaksanya mengundurkan diri, apakah hati nuranimu baik-baik saja? Kentut, ada apa dengan hati nuraniku? Xie Kaidong mendengus. Tapi kamu, yang bermarga Ye, istrimu mengirim dirinya ke ranjang orang lain untuk membalas dendam pada keluarga Xie.
kamu sebenarnya punya pemikiran untuk membelanya. Benar-benar. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yan mengangkat tangannya dan mencubit pipinya. Xie Kaidong merasa wajahnya seperti dijepit tang besi, dan rasa sakitnya menusuk tulang. Dia ingin berteriak, tetapi mulutnya terjepit lagi, dan dia mengeluarkan beberapa rintihan samar. Xie Kaidong, jika kamu mengatakan hal-hal sembarangan, kamu akan terbunuh. Suara Ye Yan terdengar sedingin es. Xie Kaidong berusaha sekuat tenaga meraih tangan Ye Yan dengan kedua tangannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia mulai merasa takut dan mengangguk putus asa tanpa mempedulikan wajahnya. Ye Yan mendorongnya ke belakang dan berkata dengan dingin, "Keluar." Xie Kaidong tidak bisa berdiri kokoh, duduk di tanah, lalu segera bangkit karena malu dan menjauh dari Ye Yan. Dia ingin pergi. Tetapi jika dia pergi seperti ini, dia merasa akan kehilangan mukanya, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap kasar padaku di sini, dan kamu tidak ingin memikirkan mengapa grup Ambro sangat mendukung Xie Jing. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Satu-satunya yang dia miliki hanyalah wajahnya. Bukan. Lagi pula, Xie Jing mengundurkan diri, lalu Tuan Anderson datang. Apakah Anda tidak curiga ada yang tidak beres di sini?" Xie Kaidong hanya ingin dengan sengaja memprovokasi Ye Yan dan membuatnya meragukan Xie Jing. Xie Jing ingin menghancurkan Xie, jadi dia tidak bisa membuatnya mudah. Tanpa disangka, setelah mendengar perkataannya, Ye Yan sama sekali tidak menunjukkan niat untuk marah, malah menunjukkan senyuman yang mengejek. "Kamu anjing tersesat. Hanya itu yang bisa kamu lakukan," dia berkata dengan tenang. Mengapa Xie Jing disukai oleh grup Ambro? Bukankah Ye Yan lebih tahu dari orang lain? Perhitungan kecil Xie Kaidong tidak berpengaruh sama sekali. Namun, Ye Yan tidak mau menjelaskan kepadanya bahwa dia hanyalah anjing yang kalah. Ketika Xie Jing benar-benar menguasai keluarga Xie di masa depan, hari-hari baiknya akan berakhir. Anda harus kembali dan memikirkan apa yang dapat Anda lakukan dengan keahlian Anda setelah perusahaan Xie diakuisisi, katanya. Xie Kaidong mengertakkan gigi. Dia selalu menganggap dirinya sebagai calon majikan Xie. Tetapi sekarang dia tidak bisa lagi menjadi majikan dan malah menjadi pencari nafkah. Dia merasa tidak nyaman memikirkan kesenjangan ini. Pengakuisisi telah mengatakan bahwa mereka tidak akan memecat karyawan Xie. Dia membantah dengan tegas. Ye Yan mencibir. Dia tidak dipecat, tapi bisa dimutasi ke posisi lain. Bukankah berarti dia tidak dipecat jika ditugaskan membersihkan rumah? Namun, dia tidak mau menjelaskan kata-kata tersebut kepada Xie Kaidong. Dia hanya melambaikan tangannya dan petugas keamanan yang telah menunggu instruksi berkumpul di sekelilingnya. Xie Kaidong tidak punya pilihan selain masuk ke mobil dan segera melarikan diri. Kembali ke rumah Xie, dia gelisah. "Tidak, aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian," Xie Kaidong berkata pada dirinya sendiri. Dia langsung berlari ke lantai bawah gedung perkantoran Ambro Group. Karena Anderson tidak bisa melihatnya, dia akan tinggal di sini untuk menjaganya. Hari berlalu, dan baru pada malam hari dia melihat Anderson keluar dari pintu. Xie Kaidong bergegas maju. "Tuan Anderson, Tuan Anderson." Anderson sedikit mengernyit saat melihatnya. "Itu kamu, ada apa?" Aku ingin mentraktirmu makan," kata Xie Kaidong sambil tersenyum. Anderson sama sekali tidak menghargainya. "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi." Senyuman di wajah Xie Kaidong menegang. Ini ada di depan pintu, dan ada banyak orang di sekitarnya. Namun dia tidak punya pilihan selain mengambil keputusan. "Tuan Anderson, keluarga Xie kami sangat mementingkan kerja sama ini. Silakan pikirkan lagi, jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja, dan saya pasti akan memuaskan Anda." Keluarga Xie akan segera diakuisisi, dan Nyonya Xie tidak tahan sama sekali. Menghadapi bahaya masuk penjara, dia harus berkompromi meskipun dia tidak mau.
Oleh karena itu, satu-satunya harapan saat ini adalah Ambro Group setuju untuk bekerja sama kembali dengan Xie. Xie Kaidong merasa dia berbicara dengan tulus, tetapi Anderson hanya mencibir. Xie Kaidong, jangan sia-siakan usahamu. Keluarga Xie sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kamu harus kembali dan menunggu untuk diperoleh. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Xie Kaidong segera berhenti di depannya dan memohon dengan suara rendah, "Tuan Anderson, tolong, saya tahu tujuan Anda adalah mendapatkan Xie Jing kembali. Saya dapat membujuk nenek untuk mempekerjakan Xie Jing kembali. Bahkan jika Xie Jing melanjutkan posisinya sebagai presiden, setidaknya dia dapat mempertahankan saham Xie-nya, yang lebih baik daripada diakuisisi." Namun, Anderson memandangnya dengan rasa kasihan. "Jika saya tahu inilah akibatnya, mengapa saya melakukan hal-hal itu? Sekarang saya tahu saya menyesalinya, sudah terlambat. Sekarang, terlepas dari apakah Tuan Xie kembali atau tidak, sudah pasti Tuan Xie akan diperoleh. Sebaiknya Anda berhenti berjuang." Setelah mengatakan itu, dia mendorong Xie Kaidong menjauh dan masuk ke dalam mobil. Xie Kaidong tertegun. Dia tidak sadar sampai Anderson menyalakan mobil. Terlepas dari citranya, dia bergegas dan menepuk jendela mobil, berteriak, "Tuan Anderson, tolong bantu saya adalah calon pewaris keluarga Xie, dan saya bisa memberi Anda banyak manfaat." Bab 250. Tuanmu Anderson merasa kesal padanya dan berkata dengan nada menghina, "Pewaris, hanya untuk orang buangan sepertimu." Saat ini, petugas keamanan telah memperhatikan apa yang terjadi di sini, bergegas, dan menarik Xie Kaidong pergi. "Saya tidak sia-sia, saya cucu tertua dari keluarga Xie. Saya ditakdirkan untuk mewarisi keluarga, Tuan Anderson. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan melakukan sebaik yang bisa dilakukan Xie Jing," dia berteriak dengan suara serak. Anderson berkata dengan tenang, "Apa hubungannya ini dengan saya?" Kemudian, dia pergi dengan mobilnya. Xie Kaidong menyaksikan mobil itu pergi dengan putus asa. "Kenapa? Kenapa kamu tidak memberi dirimu kesempatan? Dengan dukungan wanita tua itu, kamu pasti bisa melakukan apa yang bisa dilakukan wanita jalang Xie Jing itu. Mungkinkah keluarga Xie hanya bisa diperoleh, dan dia hanya bisa bertransformasi dari ahli waris yang unggul menjadi pencari nafkah?" Xie Kaidong merasa sangat tidak rela. Tiba-tiba matanya berbinar. Apa yang bisa dilakukan Xie Jing? Ya, Xie Jing bisa tidur dengan Anderson, dan aku juga bisa memberinya wanita. Jika saya mengirim lebih banyak wanita ke Anderson, bukankah itu cocok untuknya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa metode ini dapat dilakukan. Jadi, Xie Kaidong segera menghubungi mereka, mengertakkan gigi, mengeluarkan uang pribadinya, dan mengundang 2 selebriti internet. "Tugas kalian berdua hari ini adalah menemaniku. Apakah kalian mengerti?" Ia memandangi 2 wanita berpakaian seksi dan mempesona di hadapannya dan merasa sangat puas. Xie Jing jelas tidak sebaik 2 wanita yang ditemukannya saat bergiliran melayani orang. Apalagi mereka berdua mendapat restu bintang halo, jadi pasti akan memuaskan Pak Anderson. Xie Kaidong menyetir sendiri ke rumah Anderson bersama 2 selebriti internet. Membunyikan bel pintu, Anderson membuka pintu dan melihat Xie Kaidong dan 2 wanita di belakangnya. Apa ini, Tuan Anderson? Kedua gadis ini sudah lama mengagumi Anda. Saya akan mengajak mereka menemui Anda." Xie Kaidong berkata, mengira dia pintar. Anderson terdiam. "Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak akan menerima ajakannya sama sekali. Bahkan jika Anda benar-benar menginginkan manfaat, metode memberi Xie Kaidong akan ditolak." "Xie Kaidong, aku bilang kamu idiot, tapi kamu benar-benar tidak mengecewakanku." Ekspresi Xie Kaidong sedikit berubah. "Tuan Anderson, apa maksud Anda dengan ini?" Anderson menyilangkan tangan dan bersandar pada kusen pintu, lalu berkata sambil setengah tersenyum, "Melihat sikapmu, kamu pasti mengira Tuan Xie memiliki hubungan khusus denganku.
jadi aku akan mengincar keluarga Xie seperti ini, kan? Xie Kaidong tidak menyangka pihak lain akan menjelaskan masalahnya secara langsung, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Anderson tidak peduli dan langsung berkata, sayangnya, tebakan Anda salah. Saya sebaiknya memberitahu Anda secara langsung bahwa keluarga Xie Anda ada hari ini bukan karena Tuan Xie, tetapi karena Anda telah menyinggung orang besar yang tidak dapat tersinggung sama sekali. Tuan ini telah memberikan instruksi kepada Ambrose Group dan Bang Baofeng untuk mengambil tindakan terhadap Xie Jing. Sekarang, apakah kamu mengerti? Berhentilah menyia-nyiakan usahamu, keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung membanting pintu. Xie Kaidong berdiri di luar pintu, wajahnya jelek seperti baru saja makan kotoran. Apa? Dia pasti sakit. Kedua selebriti internet itu juga marah dan memelototinya dengan tajam. Siapa yang kamu jadikan orang ini? Menurutku kamu juga sakit, kami berhenti. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Xie Kaidong tidak memperhatikan mereka dan hanya berdiri di luar pintu dengan kepala berdengung. Bagaimana ini mungkin? Jika Xie Jing tidak menjual tubuhnya, mengapa grup Ambro begitu mendukungnya? Apa sebenarnya yang ada selain masalahnya? Di kota, Chu Jie membangunkan Cheng Sui keesokan paginya. Dia juga memintanya untuk berdandan formal sehingga dia bisa pergi bersamanya menemui majikannya. Cheng Sui sedikit tidak senang. Dia hanyalah seorang peramal dan ahli Feng Shui, tidak lebih dari seorang pesulap. Lalu kenapa? Tapi dia tidak berani membuat Chu Jie tidak senang, jadi dia tidak berani mengatakan apapun di pagi hari. Mereka berdua berlari ke persimpangan jalan raya dan menunggu dengan penuh semangat. Beberapa saat kemudian, konvoi keluar dari stasiun tol. Ada 4 Land Rover di depan dan belakang, menjaga Rolls-Royce Phantom di tengah. Melihat pemandangan ini, Cheng Sui sedikit ketakutan. Siapa dia? Dia benar-benar keluar dengan cara yang begitu megah. Chu Jie memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan dia dengan cepat berlari menemuinya sambil melambaikan tangannya. Konvoi itu perlahan melambat dan berhenti, jendela mobil diturunkan sedikit, dan samar-samar Cheng Sui melihat sesosok tubuh mengenakan setelan tang putih duduk di dalam. Chu Jie berlari ke sisi Rolls-Royce Phantom dan hendak berbicara dengan senyum minta maaf di wajahnya ketika sebuah suara tua dan tajam datang dari dalam mobil. Menjauhlah dan jangan mengotori mobilku. Tubuh Chu Jie membeku. Kata-kata pihak lain terlalu kasar, dan dia merasa sedikit malu di wajahnya. Tapi dia tidak berani merasa tidak puas. Dia telah melihat kemampuan tuanmu, seorang pengusaha besar dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar menyinggung perasaannya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia kehilangan semua uangnya dalam bisnis uang itu. Dia jatuh sakit parah dan akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Meskipun dia menukar sepotong liontin giok yang diturunkan dari keluarganya dengan bantuan tuannya, jika dia benar-benar mengabaikannya, akhir hidupnya mungkin tidak akan jauh lebih baik. Tuanmu, terima kasih atas kerja keras Anda karena telah datang jauh-jauh. Saya telah mengatur tempat untuk Anda. Silakan minta sopir untuk mengikuti mobil saya, kata Chu Jie sambil tersenyum menyanjung 1 meter dari jendela mobil. Tuanmu di dalam mobil mendengus dingin. Cepat memimpin jalan, jangan bicara omong kosong. Saya lelah dan ingin istirahat. Kemudian, jendela mobil tertutup rapat. Chu Jie mengangguk dan mundur beberapa langkah, menyeret program itu bersamanya dan berlari kembali ke mobilnya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terlihat begitu tidak berguna? Memalukan sekali. Cheng Sui tampak tidak senang, merasa bahwa pacarnya seperti perempuan jalang. Diam, kamu tidak tahu apa-apa. Chu Jie mengubah kelembutannya yang biasa dan memarahinya dengan perubahan ekspresi. Cheng Sui terkejut dengan sikapnya. Chu Jie meliriknya. Bagaimanapun, dia adalah pacarnya, dan dengan sabar menjelaskan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tuanmu ini tidak boleh tersinggung. Dia ingin membunuh kita berdua, jadi tidak perlu membunuh seekor semut.
Saya telah melihat lebih dari satu orang yang menyinggung tuanmu dan berakhir dengan kehancuran keluarganya. Mohon perhatikan sikap Anda dan jangan ganggu saya. Cheng Sui takut dengan nada dinginnya, menelan ludah dan mengangguk. Kota di terlalu terbelakang dan tidak ada hotel bagus sama sekali. Jadi Chu Jie menyewa sebuah villa untuk tuanmu. Sesampainya di tempat itu, konvoi berhenti. Sekelompok pengawal berjas hitam dan kacamata hitam keluar dari mobil, meninggalkan 10 orang untuk mengelilingi Rolls-Royce. Sisanya mengambil kunci dari Chu Jie dan memasuki villa. Bersambung.